Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada servisan Realme C3 dengan keadaan mematot. Jadi HP ini tidak bisa menyala. Untuk keterangannya saya nggak punya, karena HP ini lemparan dari konter teman saya. Itu baterai sudah saya pasangkan, kemudian saya tekan tombol on off. Tidak ada responnya sama sekali. Jadi di sini saya coba memasangkan kabel casan. Kabel casan saya pasangkan. Aduh. Nah, itu. Jadi kabel casan sudah saya pasangkan dan di sini tidak ada tanda-tanda logo pengecasannya. Kemudian di sini saya coba lepas. Karena itu tadi sudah saya tekan tombol on off. Kita coba lepas lagi baterainya dan kita pasangkan. Sambil saya lihat untuk di laptop saya apakah terbaca atau tidak. Maka dia bakal terbaca dengan cara tidak menekan apapun, kawan. Jadi masih tetap bisa terbaca. Itu sudah ada pengarahan ke IC program atau CPU-nya yang bermasalah, tapi di sini belum tentu di mana titik permasalahannya. Jadi kita imbangi lagi dengan melihat pergerakan ampernya. Dan kabel power supply sudah saya pasangkan. Kemudian di sini kita lihat tidak ada konsletnya sebelum saya tekan tombol on off. Kemudian saya tekan tombol on off. Saya lepas. Dia gantung di 0,1. Saya lepas. Saya pasangkan kembali. Sebelum saya tekan tombol on off, dia sudah terlihat tidak ada konsletnya. Kemudian di sini saya tekan tombol on off, saya lepas. Kita perhatikan di situ dia gantung 0,1 ampere. Jadi di sini saya lepas. Berhubung di sini tadi sudah kita lakukan beberapa analisa, kalau kita lihat di ampere power supply dia gantung. Nah, biasanya kalau gantung sudah mengarah CPU atau MMC ya kawan, tapi biasanya MMC. Kemudian di sini tadi sempat saya hubungkan ke laptop dan dia terbaca untuk potcomnya. Kemungkinan besar bermasalah di IC MMC. Jadi di sini kita perkuat lagi apakah memang betul di MMC. Saya akan coba cek menggunakan aplikasi Unlock Tool. Jadi baterainya saya lepas lagi dan saya pasangkan. Baterainya saya pasangkan tanpa menekan apapun. Dan apabila tidak connect ya coba ditekan volume atas dan volume bawah, begitu kawan. Di sini saya pilih MediaTek. Kemudian MTK Universal. Di sini saya pilih preloader outnya. Jadi ada teman kita yang bertanya, mungkin dia belum paham di aplikasi Unlock Tool. Di sini ada pilihan P1, P2, P3. Sebenarnya nggak semestinya kita wajib memilih tipe ini kawan, Realme C3. Dan juga di sini tidak ada pilihan untuk Realme. Berhubung di sini untuk preloader outnya itu bisa pakai ke P1, P2 dan P3. Kalau menggunakan tipe tidak masalah kawan. Jadi di sini saya pilih P1. Saya pilih. Kemudian kita cek kesehatan MMC-nya. Health check. Nah, kita cek. Itu sudah meminta untuk menghubungkan HP-nya. Jadi di sini saya pasangkan kabel datanya. Di aplikasi Unlock Tool sudah ada tulisan kalau MMC ini
keterangannya sudah urgen. Nah, ini kawan, urgen. Untuk SLC-nya masih oke, masih bagus 0% hingga 10%. Tetapi untuk MLC-nya sudah urgen. Jadi walau kita flash, walaupun dia nyala, mungkin dia ini hang logo kawan. Walaupun berhasil di flash. Jadi wajib kita kalau mau awet ya diganti. Tapi di sini saya coba update FFU-nya begitu kawan. Jadi kita coba update aja untuk MMC-nya. Sebelum kita lanjut pencongkelan untuk MMC, di sini saya jelaskan lagi kalau kita sudah diperkuat analisanya dengan aplikasi Unlock Tool. Kalau MMC-nya ini memang betul sudah urgen. Jadi sudah kita lakukan 3 tahap analisa kalau dia ini menuju MMC, dan yang lebih pasti lagi bila kita gunakan aplikasi ini kawan, karena dia sudah terbaca kalau memang betul dia ini urgen, bahkan sampai membaca SLC dan MLC-nya. Mantul ini kawan aplikasi ini. Jadi di sini kita lakukan pembackupan sebelum kita congkel atau partisi ulang atau update FFU-nya. Saya klik lagi red back. Setelah red back kita full dump dan pilih 512. Di sini saya red kan, maka dia meminta menyimpan ke mana. Saya simpan ke tempat saya yang saya buatkan tadi. Nah, kita letakkan di backup dump UT512. Kemudian kita pilih, kita tunggu aplikasinya di waktu dia meminta. Nah, itu sudah meminta menghubungkan HP-nya, kita hubungkan lagi. Dan proses dump 512-nya sedang proses. Kemudian di sini kita lepas, itu sudah selesai. Kita lepas kabel datanya dan kita lepas lagi baterainya, kemudian kita pasangkan kembali baterainya. Di sini kita langsung backup untuk NVRAM-nya. Jadi saya backup, saya klik dan saya letakkan di sini aja, di tempat hasil backupan 512 tadi. Saya buatkan new folder. Nggak bisa ada kawan memakai keyboard manual. Jadi di dalam new folder ini saya backup ke sana. Di sini saya buatkan namanya NV. Jadi saya save. Kita tunggu lagi. Apabila sudah meminta menghubungkan kabel data, kita hubungkan. Di sini saya hubungkan. Dan proses pembackupan NVRAM-nya sudah selesai. Nah, saya lepas, kemudian saya lepas lagi baterainya dan saya pasangkan. Di sini untuk pembackupan sudah selesai. Apabila kita mau backup firmware-nya, bisa juga kawan. Jadi di sini kita klik lagi red back, scatter room kita klik, maka dia bakal membackup firmware-nya. Sini. Tapi di sini saya tidak membackup firmware-nya. Saya langsung coba mengangkat IC MMC-nya. Setelah kita lakukan pembackupan dan pengecekan di awal tadi, HP ini sudah siap kita ganti. Di sini bukan ganti saya kawan,
tapi bisa juga kita ganti nanti kalau usernya mau minta diganti, tapi ini sudah dikonfirmasi, diperbaiki aja. Saya lanjut mengecek keadaan mesinnya. Jadi sudah dipastikan kalau pengecekannya seperti saya ini tadi nggak bakal salah kawan. Sudah dipastikan MMC-nya bermasalah. Tapi kalau untuk sinyal atau bagian WP model itu kan, atau di cas tidak bertambah, itu kan beda lagi. Tapi masih tetap juga masih bisa terbaca untuk CPU dan MMC-nya. Di sini kita lihat keadaan mesinnya. Sudah pernah kena air, dan di sini ada benturan di blok sinyal. Dan ini penampakan untuk belakangnya. Di sini kita lihat tipe MMC-nya KMDD 600. Jadi kita update FFU-nya nanti kawan, atau FW-nya. Kalian saya potong, jadi videonya saya skip. Kita bersihkan dulu lem yang di luar. Jadi mata blower langsung saya ganti dengan yang ujungnya atau lubangnya besar. Itu tujuannya supaya keseluruhan IC MMC-nya bisa kena suhu panas blower. Panas saya setel menjadi 300 itu kan. Sebenarnya kalau nggak panas dan ini nggak mau terkikis, tapi mulai dari setelan yang rendah aja kawan. Ini saya gunakan setelan yang tinggi 300 Celcius, tapi cara pemblowerannya jangan terlampau dempet. Rasakan aja kalau lemnya sudah lumayan lembut, berarti itu sudah pas posisi kita memblower. Kalau lemnya masih terasa keras, kita dekatkan lagi, sesekali kita tarik begitu kan. Biasanya mantul gitu kan, tapi ini koko ini nggak mau menyelip untuk alat pembersih saya ini. Mungkin ujungnya sudah besar karena sering dipakai, jadi sering jatuh juga. Seharusnya dikikis lagi ujung supaya nggak tebal, dia bisa menyelip di antara IC dan kapasitor. Ini jaraknya sangat sempit dan perlu dikikis lagi. Itu nanti nggak bisa kalau nggak dikikis. Semuanya pada, tapi kalau saya rasakan ini keras. Kalau untuk lemnya ini nggak terasa lembut. Ada lem yang pas pembersihan, lem yang di luar dia terasa lembut, itu berarti enak pengangkatannya nanti. Ini aja di luarnya aja sudah sangat keras, apalagi di dalamnya kawan. Beneran nggak mau terkikis dia. Karena tempatnya itu sempit. Itu saya pelan-pelan kawan, jangan sampai jalurnya terputus. Dan di sini saya lihat lagi yang mana yang belum terkikis, dia akan saya kikis lagi. Ini tadi saya bersihkan lagi kawan, karena belum menggapai PCB-nya, jadi dua kapasitor terlepas sama saya. Dan ini ada nampak
pergeseran untuk kapasitornya karena posisinya sangat sempit dan lemnya itu sangat kokoh. Di sini saya coba lagi mencongkelnya. Blower saya setel menjadi 360 dan angin di 1,5. Lanjut kita blower. Begitu. Kemudian kita goyangkan untuk ujung mata blower seperti ini. Usahakan keseluruhan mendapatkan suhu yang sama, jadi merata ya kalau kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, itu sudah ada penampakan. Kita coba sentuh-sentuh sedikit. Apabila sudah ada tanda-tanda seperti itu sudah layak dicongkel. Jangan terlalu dipaksakan kawan, bahaya. Dan sudah selesai, tapi di sini ada kapasitor lagi yang tergeser. Kita pisahkan. Di sini saya panaskan solderan. Memang tempatnya sempit itu kawan. Begitu. Kita bantu menambahkan timah. Jadi kita tambahkan timah juga. Begitu. Di sini. Waduh. Nggak nempel ya di kakinya, itu kan aneh. Aku nempel ya. Di sini saya tambahkan plug. Sebenarnya nanti bisa itu kan mengerjakannya, tapi ya sudahlah, langsung aja kita kerjakan. Pertama kita pasang dulu kapasitor ini. Ini sudah terkelupas. Saya carikan aja kapasitor yang lain itu nanti kawan. Jadi belum saya pasang karena kakinya sudah, kulit kakinya sudah terkelupas. Takutnya nanti dia bermasalah. Saya putar balik. Sama aja itu kawan, tampaknya terkelupas juga. Ya sudahlah, coba aja yang mana yang sudah bisa dipasang ya pasangkan ya kawan. Jadi itu sudah terpasang di sini. Lanjut kita bersihkan. Solder saya setel menjadi 400 kan. Kenapa saya setel 400? Karena solderan saya ini adapternya itu sudah lama, mungkin kalah di adaptor, dan mata solderannya sudah lama juga. Jadi pengurangan kualitas itu pasti ada kawan. Semahal apapun harganya pasti ada penurunan kualitas apabila dipakai setiap hari dan full dari pagi hingga malam. Kemudian kita gunakan solder wick. Selalu seperti ini kawan. Ambil dulu timah-timahnya supaya bisa mengikis lem-lemnya nanti. Begitu cara saya. Kita putar. Dan ada juga yang bertanya,
karena di video nggak sering saya lihatkan di waktu pencetakan IC CPU. Apakah setelah di ACP kaki CPU nya dicetak ulang? Iya kawan, dicetak ulang. Karena kalau mau lihat cara cetaknya, terkadang ada juga saya lihatkan. Kalau mau setiap video dilihatkan, durasinya saya yakin lewat 1 jam. Jadi di sini kita bersihkan lagi. Setelah kita bersihkan menggunakan solder wick, kita bersihkan menggunakan thinner dan kita lap. Di situ masih ada timah, tapi biarkan aja itu kawan, itu MC biasanya bagian itu. Blower kita setel menjadi 250. Lanjut kita bersihkan seperti biasa. Membersihkannya seperti biasa maksud saya kawan, ya seperti ini. Terus saja di blower pelan-pelan, maka nanti bakal bersih. Kita putar untuk menggapai posisi yang enak kita kerjakan. Begitu. Sama seperti IC MMC ini, setelah kita ACP ya nggak mungkin kita nggak mencetak ulang lagi kawan. Kakinya otomatis kan rusak, wajib kita cetak ulang. Kalau mau lihat cara cetaknya, saya lihatkan untuk kaki MMC ini, cara membersihkan IC MMC juga. Ini nanti mungkin saya jeda karena sebentar lagi Jumatan. Itu sudah mantul. Menurut saya sudah mantul. Mantap sekali itu kawan. Kita bersihkan tadi, kita siram lagi menggunakan thinner dan kita lap. Begitu. Mantul ya kawan. Itu sudah jos. Apabila masih ada penampakan yang kotor-kotor sedikit ya pelan-pelan aja, nggak di blower juga, bisa dikikis seperti ini kawan. Kikis saja pelan-pelan. Setelah itu siram lagi, lap lagi, kikis lagi, mantul ya kawan. Begitu. Jadi ini untuk IC MMC nya. Cara membersihkan lem yang di IC MMC seperti ini kawan, nggak susah. Solder masih di suhu 400 itu kawan, tapi cara penyolderannya itu diperhatikan. Jangan kita diamkan, seandainya ini IC nya, jangan kita diamkan seperti ini kawan, terus kita diamkan seperti itu. Jangan, antara kena antara tidak, digosok-gosok seperti itu supaya IC nya ya nggak mekong. Ya saya mana ada tutorial sebelumnya saya diamkan lama-lama, nggak pernah kawan. Jadi triknya begitu. Dan kita gunakan solder wick. Solder wick juga begitu, nggak bisa diamkan lama-lama. Lanjut kita bersihkan menggunakan thinner, kemudian kita blower. Blowernya masih di 250, 300 juga bisa. Yang penting jarak
pemblowerannya itu yang diperhatikan juga, jangan patokan sama ini suhu panasnya kawan. Jadi cara memblowernya tarik ulur dan rasakan lem yang kita bersihkan begitu. Kalau triknya cara saya ini terfokus sama tarik ulur cara memegang blower dan jarak IC dan gagang blower, dan rasakan juga pengikisannya. Kalau masih keras dempetkan sedikit begitu. Nah, jadi nggak ada panduan itu suhu sekian dia wajib gitu kan. Yang merasakannya itu kan kita sendiri. Jadi praktekkan. Tapi triknya begitu maksud saya. Seperti ini kan keras, kita dempetkan sedikit, nggak apa blowernya didempetkan, dia kan masih ada lemnya. Iya, jangan lama walaupun ada lemnya, sesekali dempet, sekali ditarik begitu. Ini susah ini kawan, memang sangat-sangat keras. Dan IC nya itu masih ada timahnya, jadi itu penyebab dia keras juga. Masih kelihatan ya kawan, takutnya nggak kelihatan. Lanjut blower lagi, terus saja kawan, selesai dia nanti. Itu sudah aman, cepat dia, karena apa, timahnya sudah terkikis. Dan itu dia berpegangan sama kaki IC, di kaki IC yang lamanya. Jadi di sini sudah mantul, lanjut kita bersihkan. Itu sudah bersih. Di sini tinggal kita aja mau kita langsung tambahkan timah atau tidak mau, ya selera masing-masing kawan. Saran saya lebih baik ditambahkan timah dulu. Caranya begini, ambil pasta timah, kemudian di sini sisihkan begitu. Nah, begitu. Kemudian ambil mata solderan, sambil tambahkan plug. Begitu. Memang yang bagus pakai mata runcing kalau pembuatan kaki IC ini kan, supaya dia betul-betul mengenai bagian kaki-kakinya. Kalau pakai ujung mata yang besar seperti saya ini, tak bisa dia menggapai ke lubangnya yang ingin kita tujukan. Kalau kita beginikan aja, dan sudah selesai. Di sini lanjut kita siram. Memang nggak bisa keseluruhan kawan, tapi ada juga kadang keseluruhan dia mengenai. Jadi nggak keseluruhan ya nggak masalah kawan. Nanti juga kita pencetakan kita gunakan timah. Ini kikis karena bukan jalur untuk kakinya nanti. Nah, kikis, jangan sampai ada timah. Kalau ada timah nanti pencetakannya susah. Jadi yang mana yang bukan jalurnya ya dikikis, maksudnya jalur kakinya. Sudah itu mantul itu kan, jos. Nah, tapi di sini saya hentikan dulu karena sekarang mau Jumat. Saya lanjutkan aja. Masih ada waktunya, kita lanjut lagi. Saya bersihkan dulu cetakan MNC-nya. Kemudian di sini saya lipat
tisu dan kita arahkan di atas tisu. Begitu penampakannya. Kita ambil cetakannya, kemudian kita presisikan. Itu sudah saya presisikan. Lanjut kita tempelkan timah. Ini timah bekas semalam kawan, saya mencetak kaki CPU. Itu sudah mantul. Bisa kita bersihkan lagi menggunakan tisu dan kita tahan menggunakan pinset seperti ini. Tahan jangan sampai tergeser pinsetnya. Kita blower dari jarak jauh hingga ada perubahan pada kaki-kaki pasta timahnya. Makin dekatkan sedikit, terus kita arahkan keseluruhan kakinya. Begitu, itu sudah mantul. Kita tahan. Sudah mantul. Lanjut kita bersihkan menggunakan thinner. Itu sudah saya letak di atas telapak tangan saya dulu. Aduh, nggak kelihatan ya kawan. Begitu. Sekarang kita tambahkan lagi plug dan kita blower. Jadi begitu cara pencetakannya kawan. Kalau terbiasa nggak berat mengerjakannya, ACP, SPU, ACP apa aja kawan. Tapi kalau nggak terbiasa berat. Saya dulu awal-awalnya berat sekali, apalagi dengar CPU atau IC power yang masih ada lemnya itu. Tapi ya itu tadi keinginan di hati saya harus bisa, karena saya harus membiayai anak-anak dan istri saya. Perjalanan masih panjang ini kawan, jadi kita harus bisa sama seperti teknisi yang lain. Orang bisa, kenapa kita nggak bisa, begitu kawan. Jadi itu sudah saya bersihkan dan saya cetak. Penampakannya begini, mantul jos. Lanjut lagi kita cek untuk kesehatan MMC nya. Itu sudah saya buka. Untuk AC Jetek saya menggunakan box AC Jetek. Jadi di sini kita pilih cek MMC. MMC-nya sudah terbaca, kita lihat untuk kesehatannya. Sama juga dengan unlock tool. Saya lupa kalau unlock tool tadi, kalau nggak salah SLC-nya apa MLC-nya itu masih terbaca bagus apa enggak ya. Kalau di sini sudah nggak bagus lagi kata dia kan, SLC dan MLC. Jadi di sini kita sudah jelas kalau memang IC MMC-nya ini yang bermasalah. Kemudian kita, oh ya, di sini bisa juga kalau kita mau membackup DAM-nya. Jadi cara pembackupan DAM-nya begini kawan. Saya backup 512 dan kita langsung klik Red MMC. Room 1 itu kalau di SJTech itu user data. Jadi di sini saya arahkan tempat penyimpanan DAM-nya. Kawan, saya cari dulu Realme C3 ini. Di sini saya buatkan aja new folder.
begitu kita save, maka proses backup 512 nya akan berlangsung. Kemudian di sini saya klik room 2. Room 2 ini untuk partisi 1. Kita lihat di keterangannya di sampingnya. 4000 KB itu sama dengan 4 MB. Jadi kita buat untuk partisi satunya 4 MB. Simpan. Kemudian kita arahkan lagi ke room 3. Room 3 itu bot 2, partisi 2. Jadi kita samakan menjadi 4 MB. Kita backup. Save. Itu sudah tersimpan. Kemudian di sini kita klik advance. Saya langsung klik universal factory format. Kita format. Di sini masih tetap dia urgen. Jadi kita close. Menuju ke EasyJet Tool. Dan sudah kebuka. Kemudian kita pilih MMC. Di sini saya klik detect. Ya betul, itu sudah kebaca. Saya coba lagi. Ya betul, sudah kebaca MMC-nya. Di sini kita menuju ke advance. Ada bacaan dump MMC FW. Jadi kita backup FW-nya dulu. Saya letakkan di posisi dump Realme C3 tadi. Ini. Jadi saya simpan aja di folder sini kawan. Langsung saya save. Pastinya tidak keluar ini kawan. Ini saya teklik toolbar. Nah, seperti itu penampilannya. Kita oke kan. Proses pembackupan FW-nya sudah selesai dan kita tuliskan lagi ke MMC, kita update. Di sini kita conteng semua dan kita browse kan. Tadi saya simpan di folder Realme C31, C3 maksud saya kawan. Kita pilih Realme C3. Ini file FW-nya tadi. Saya klik, double klik, maka dia akan masuk. Kemudian di sini saya konfirmasikan, confirm. Oh, ya. Kita read FFU.
ini tadi proses pembackupan FW dan merepair, menghilangkan tulisan urgen di MMC bawaan Realme C3 tadi kawan. Itu sudah selesai, kemudian kita detekkan. Di sini saya buat aja untuk key heksanya, ini saya hapus. Sudah saya hapus, kemudian di sini saya tuliskan sembarangan, yang penting full sampai dia tidak bisa mengetik lagi. Saya tuliskan lagi, pokoknya sampai dia tidak mau menulis lagi ke kolom yang kita buatkan. Itu sudah selesai, kemudian kita tulis program new key. Ini sudah terbaca sukses. Kita detect. Kemudian di sini kita lanjut untuk membuka SC Tag yang kedua. Dan aplikasinya sudah kebuka. Di sini kita lihat apakah masih urgen atau tidak. Kita klik cek MMC UFS, tapi ini MMC ya kawan. Fungsi saya mengetikkan angka sebanyak mungkin tadi untuk ini kawan, RTMB nya counter 0. Di sini tidak terbaca clean, jadi maybe not clean. Ya betul, mungkin begitu artinya kawan, saya kurang paham. Kalau nggak kita buatkan nanti di sini dia terbaca clean, mungkin begitu. Ya sudah lawan, kita hiraukan. Ini fungsinya untuk the best lap time. Biasanya habis ganti MMC kalau di Oppo itu ada tulisan the best lap time, itu ubah seperti saya tadi kawan, supaya tidak keluar tulisan the best lap time. Di sini kita pilih advance, kita cek untuk smart report. Di sini MLC 0% hingga 10%, SLC 0% hingga 10%, berarti sudah mantul. Kemudian kita pilih lagi MMC config. Di sini kita buatkan MTK1 atau MTK2, itu sama aja kawan. Saya pilih MTK2. Karena ini CPU-nya MTK, jadi untuk buat partisinya nanti menjadi room 2 begitu kan. Di sini untuk bot config-nya belum tertulis, jadi no bot. Setelah kita klik MTK2 maka nanti akan berubah. Ini tadi sudah saya klik, harus kita identify lagi. Di sini sudah tertulis untuk partisi bot config-nya 0x48, bot room 2 bot partisi 1, jadi room 2 nya ini menjadi partisi 1. Itu fungsinya, kita klik MTK. Begitu juga Qualcomm. Di sini kita tunggu dulu hingga identifinya selesai.
Itu sudah selesai. Untuk room satunya kita buatkan tadi 512 ya kawan, kita backup, jadi kita pilih 512 user data room 1. Jadi kita browsingkan ke user data. Nah, di sini kita lihat kalau yang pakai UT tadi, yang ini kawan, ternyata pakai UT dia nggak kebaca nampaknya kan. Ya betul. Tapi kalau pakai UP dia mungkin kebaca itu kawan. Atau saya ubah-ubah di sini all file, maka dia bakal kebaca. Tapi di sini saya gunakan aja hasil backupan yang kita backup menggunakan EasyJet. Jadi tadi room 1 kita pilih room 1, double klik, kemudian kita red. Oke, nanti kan. Dan itu sudah selesai. Di sini saya arahkan lagi ke room 2. Kita pilih room 2, double klik aja, kemudian pilih 4 MB, kita tulis. Sudah selesai, lanjut lagi room 3. Kita browse, pilih room 3. Di sini 4 MB. Kita tulis. Kemudian identify lagi. Kemudian di sini saya presisikan. Kurang lebih begitu mungkin kawan. Mudah-mudahan betul. Di sini saya lanjut memblowernya. Waduh, nggak jelas ya kawan, mohon maaf. Saya blower dari jarak jauh dan blower saya setel 350, angin di 1,5. Makin lama makin dempetan, dan di sini saya tambahkan plug. Wih, kacau, terlampau kencang mungkin anginnya ini kawan. Wah, kacau itu kawan. Tapi saya abaikan dulu. Wah, terlampau kuat juga saya menggoyangkannya tadi. Mudah-mudahan itu tidak bermasalah untuk pemasangannya. Mesin masih cukup panas, kita dinginkan dulu. Di sini saya bantu dengan thinner supaya cepat dingin. Dan saya lap menggunakan tisu. Itu sudah
terpasang dan lanjut kita untuk mengetesnya. Ini belum bakal menyala dia kawan, dikarenakan dam yang kita masukkan itu 512. Di sini saya pasangkan. Ini sudah azan kembali kawan. Kemudian saya buka aplikasi Unlock Tool. Aplikasi Unlock Toolnya sudah kebuka. Kita lanjut masuk ke tab MediaTek. Di aplikasi MediaTek ini kita pilih preloader tipe P1. Kemudian kita browse tempat kita backup tadi kawan. Oh, bukan backup, ini lanjut kita flashing maksud saya kawan. Oh ya, ini tadi akhirnya saya backup juga untuk firmware untuk flashing. Jadi saya nggak memakainya. Firmware backupan UT saya backup juga. Jadi nggak saya pakai. Di sini saya pilih yang ini. Kemudian kita add-kan, maka seperti ini. Lanjut kita klik flash, continue. Ulangi lagi karena di sini gagal. Continue. Kemudian di sini saya coba langsung memasangkan kabel datanya. Oh ya, ini daya baterai belum saya cek. Saya hubungkan untuk kabel datanya. Dan proses flashingnya sedang berlangsung. Kita tunggu hingga selesai. Dan prosesnya sudah selesai. Sekarang kita lihat apakah HP ini bisa menyala. Nah, lihat kawan, dia sudah bisa menyala. Jadi kapan dia selesai, dia otomatis menyala kawan. Di sini kita tunggu dulu apakah dia bisa mantul hingga sampai ke programnya atau tidak. Nah, itu masih booting di Realme. Mudah-mudahan ya kawan. Jadi ini saya jeda aja kawan. Kita lihat apakah dia bisa sampai ke program atau tidak. Kalau tidak nanti kita lanjut lagi. HP ini tadi masih tetap hang logo. Jadi di sini
Kita coba format manual ya kawan. Saya tekan tombol volume bawah dan on off supaya masuk ke recovery data. Di sini tombol fleksibelnya sudah agak bermasalah, susah menekannya. Jadi saya gunakan obeng untuk menekan fleksibel on off volume bawahnya. Lalu hubungkan kabel casan. Saya menghubungkan kabel casan itu untuk menekan tombol on off itu kawan. Karena saya repot menekan tombol on off. Nah, di sini sudah ada recovery-nya. Kita tunggu. Dan itu sudah masuk ke menu recovery. Kita pilih English. Oh, tidak mau digunakan, menggunakan. Bisa ada kawan, kita sentuh. Jadi pilih lagi web data. Di sini saya pilih web data. Dan masukkan kode yang ada di sini. Dan dia minta format seperti itu. Ini baterainya 1% kalau tertulis di sini kawan. Jadi tetap saya mau menggunakan kabel casan begitu. Kita pilih format. Dan format itu proses web datanya. Di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kasus dia setelah kita flash dia mentok logo itu ada juga di Oppo A16 kawan. Wajib kita web data setelah kita flash di waktu pergantian MMC atau perbaikan MMC. Jadi kalau tidak di web data manual, dia terkadang mentok di logo. Ini sudah saya tunggu 3 kali dia bootloop di logo, dan nunggu 1 kali bootloop itu sangat lama. Itu proses web data sudah selesai. Kita oke kan? Enggak. Nah itu. Otomatis dia restart setelah kita oke kan? Dia menyala lagi, dan ini biasanya sampai ke programnya lagi. Nanti kita restore untuk NV datanya. Karena di awal video saya backup dulu menggunakan unlock tool. Mudah-mudahan kawan dia bisa sampai. Jadi di sini kita tunggu aja ya kawan. Ini bisa memakan waktu lagi nih kawan. Tapi nanti kalau memang cukup lama, saya akan percepat videonya untuk proses loadingnya. Memang rumit kalau pergantian atau perbaikan MMC itu tidak selalu berhasil kawan. Yang penting apabila sudah benar tata caranya, coba aja kita web data secara manual. Karena pernah juga ngalamin di Oppo A16, sudah gonta-ganti firmware, tetap dia mentok di Oppo. Ya betul, Oppo, logo Oppo balik lagi. Jadi dia restart itu cukup lama menunggunya, bisa sampai 15 menit 20 menit. Enak kalau dia cuman beberapa detik dia langsung restart. Ini nggak bosan nunggunya. Ini tadi persis sama seperti Oppo A16, ditunggu hampir 15 menitan baru dia merespon bootloop. Dan sudah 3 kali bootloop, ya kita coba, siapa tahu sama seperti dengan Oppo A16. Karena pengalaman saya di Oppo A16 begitu kawan.
Nah, itu kawan, itu sudah sampai ke programnya, dan benar saja untuk baterainya 1%. Jadi mohon maaf gimana saya mendekatkannya ini. Saya lihatkan dulu kawan. Nah, ini saya lepas. Ini sudah sampai ke pengaturan. Jadi lanjut kita seperti pengembalian setelan pabrik. Jadi mohon maaf tidak saya lihatkan. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah tahu semua. Apabila ada lanjut ya dilanjutkan, apabila ada lewati ya kita lewati, begitu kawan. Jadi di sini saya pilih bahasa dulu. Berikutnya wilayah, kita pilih wilayah kita. Berikutnya untuk WiFi bisa dilewati, kita lewati. Nggak bisa dilewati nampaknya ini kawan. Ini mungkin faktor saya gunakan dam bawaannya tadi, jadi ada akun FRP nya ternyata ini kawan. Aduh panjang nanti videonya ini ya kawan. Di sini saya lanjut lagi untuk hapus FRP. Langsung aja di sini saya klik erase FRP, saya klik. Kemudian di sini berhubung kabel ininya fleksibelnya ini sudah bermasalah, saya minta bantuan sama istri saya untuk menghubungkan kabel datanya. Bang. Keren. Masuklah. Dan itu sudah terkonek. Prosesnya sudah selesai. Di sini saya lanjut lagi. Lihat apakah dia langsung menyala atau tidak. Dia langsung menyala, kita tunggu aja. Ini tidak lama lagi nunggunya karena tadi sudah sampai. Nah, itu sudah ke pengaturan lagi, saya lanjut lagi. Disesuaikan seperti kita web data biasanya kawan. Dan itu sudah sampai ke programnya lagi. Kita cek untuk emailnya. Ini emailnya belum bakal ada. Waduh mantul kawan, ternyata sudah ada. Berarti emailnya tertanam di DAM 512 itu mungkin kawan. Karena file yang saya flash ini file OVP, nggak mungkin tertanam di sana untuk. Waduh daya habis. Nah itu kan. Nah, emailnya ada. File flash yang saya flash tadi itu bukan file racikan, karena itu file OVP. Mungkin dia tertanam di DAM 512 saya tadi kawan. Biasanya nggak begitu, tapi saya cukup heran kalau yang ini. Benar saja. Apa memang begitu? Karena itu tadi file OVP saya ekstrak dulu lewat unlock tool. Jadi kasus
C3 ini sudah down ya kawan. Memang betul bermasalah di IC MMC. Jadi tentunya kita akan dapat duit jajan untuk kita tabung kawan. Kita tabung sedikit demi sedikit, sisanya kita jajankan untuk beli barang. Yang tabungan tadi bisa kita upgrade peralatan kita kawan, atau kebutuhan keluarga kita kawan. Begitu. Jadi pelan-pelan kita bisa mengupgrade atau menambah jualan kontak kita. Jadi pasti bisa kita seperti orang lain yang telah duluan maju. Jadi kita berinisiatif pengen maju juga, ya kita pelan-pelan menabung begitu kawan. Pasti bisa. Karena saya dulu begitu. Oke, selalu support channel saya ini. Dan oh ya, ini tadi tidak saya restore untuk backupan emailnya yang di awal kita backup menggunakan aplikasi Unlock Tool. Tahu-tahu dia langsung ada emailnya. Saya akhiri video saya ini dan saya ucapkan terima kasih yang telah menyimak video saya hingga detik terakhir ini. Selalu support channel saya dengan cara, aduh ini lapar sebenarnya kawan, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda supaya channel pemula saya ini bisa berkembang dan saya semakin semangat berbagi di saat saya kerja. Dikit banyaknya insya Allah mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya kawan. Mantul, jos dapat duit jajan. Bahagia rasanya.